96. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Orbis. Presentasi ini bertujuan untuk mengenalkan apa itu Orbis GIS, fitur yang dimiliki oleh Orbis GIS dan kelebihan Orbis GIS serta kekurangan dari Orbis GIS. Baik, saya akan membacakan ini yang pertama, pendahuluan tentang kartografi. Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat peta. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realita atau realitas yang dibayangkan dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spesial secara aktif. Tujuan mendasar dari kartografi: 1. Menetapkan agenda peta dan memiliki ciri-ciri objek yang akan dipetakan. Ini adalah bagian utama dari pengeditan peta. Adapun ciri fiksi misalnya seperti jalan, daratan, atau mungkin abstrak seperti toponim atau batas politik. Yang kedua, mewakili medan objek yang dipetakan pada media datar. Ini adalah perhatian dari proyeksi peta. Yang ketiga, menghilangkan karakteristik objek yang dipetakan yang tidak relevan dengan tujuan peta. Ini adalah perhatian generalisasi. Yang keempat, mengurangi kerumitan karakteristik yang akan dipetakan. Ini juga menjadi perhatian generalisasi. Yang kelima, mengatur elemen peta untuk menyampaikan pesannya kepada audiensnya. Ini adalah perhatian dari desain peta. Kartografi digital. Kartografi digital adalah proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan referensi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisasian, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan merepresentasikan dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan di bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sri Sapitri, Stambuk F551 19098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas apa itu Orbis GIS, fitur apa saja yang digunakan, kelebihan dan kelemahan Orbis GIS. Nah, lanjut. Apa itu Orbis GIS? Orbis GIS merupakan aplikasi open source lintas platform sistem informasi geografis yang dibuat dari penelitian dan untuk penelitian. Pengembangan Orbis GIS dipimpin oleh CNRS dengan bantuan The French Lab STICC Laboratory atau The Site Team of France dan memiliki lisensi di bawah GPL v3. Orbis GIS mengusulkan metode dan teknik baru untuk memodelkan, merepresentasikan, memproses, dan berbagi data spasial, sehingga memudahkan untuk memantau wilayah geografis dan mengelola evolusinya. Di dunia yang semakin sadar akan jejak ekologisnya dan relevansi pembangunan berkelanjutan, pendekatan sistematis untuk mengevaluasi kebijakan publik adalah sangat penting. Pendekatan seperti itu harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan perencanaan yang efisien. Sebagai platform pemodelan terintegrasi yang berisi alat analisis untuk menghitung berbagai indikator pada skala spesial dan temporal yang berbeda. Nah, lanjut, fitur apa yang dimiliki Orbis GIS? Yang pertama yaitu OSGI Platform, kedua Cartographic Tools, lalu SQL and Groovy Console, data format seperti SHP, OSM, KML,
Lalu ada API for developers. Nah, lanjut kelebihan dari Orbis GIS. Yang pertama dari peneliti, dan untuk peneliti yaitu Orbis GIS dikembangkan oleh tim profesional yang berkualifikasi di bidang GIS atau Geographic Information System, statistik, dan ilmu komputer. Yang kedua, basis data yang dapat berorientasi, yaitu terintegrasi dengan database spasial, dapat memilih menggunakan antara H2GIS atau PostGIS. Yang ketiga, gratis untuk digunakan. Orbis GIS didistribusikan di bawah lisensi GPL3 dan dapat digunakan secara bebas apapun bidang aplikasinya, seperti pendidikan, penelitian, bisnis, dan lain sebagainya. Lalu ada kekurangan dari Orbis GIS, yaitu beberapa fitur yang terintegrasi dengan Open Geospatial, yaitu OGC-nya yang masih dalam tahap pengembangan. Yang kedua, ada pengolahan project maps yang masih terbatas pada beberapa ekstensi data spasial. Itu dari saya. Nah, lanjut untuk teman saya menampilkan aplikasi Orbis GIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga, Stambuk F551-19006. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan dari Orbis GIS. Nah, untuk tampilan UI dari Orbis GIS adalah sebagai berikut. Dan untuk tampilan saat melakukan resting map dari aplikasi Orbis GIS adalah sebagai berikut. Dan untuk tampilan saat membuat peta kartografi dari aplikasi Orbis GIS adalah sebagai berikut. Nah, untuk aplikasinya sendiri bentuknya adalah seperti pada layar berikut. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengimport peta dari aplikasi Orbis GIS. Pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan klik kanan pada geokatalog di aplikasi Orbis GIS. Terus klik import, lalu pilih file. Nah, peta yang kita gunakan di sini ada beberapa ekstensi yaitu DBF, SHP, dan SHX. Nah, untuk peta yang saya gunakan kali ini yaitu peta dengan ekstensi SHP. Klik map SHP, kemudian klik OK. Nah, akan muncul sebuah map baru yang terdapat pada geokatalog di aplikasi Orbis GIS. Kemudian drag and drop ke bagian TOC dari aplikasi Orbis GIS. Nah, maka tampilan map akan tampil di bagian map editor. Selanjutnya, data map ini dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.